teras ini are all close to the harbor. Semuanya dekat dengan pelabuhan and the city center dan pusat kota di Sydney, begitu ya. Kemudian on paragraph 3, Sydney has many attraction. Di dalam pada Sydney, ya di kota Sydney itu has many attractions, juga terdapat banyak tempat-tempat menarik ya, which tourists can enjoy, yang mana para turis bisa menikmatinya. Ada surf beaches, ada pantai untuk surfing, a zoo, koala bear park. Nah, ini apa namanya? Zoo ya, kebun binatang, kemudian ada koala bear park, ada kebun apa namanya, taman koala gitu, and an opera house, dan gedung opera which is situated at the water's edge. Opera di sini ini terletak di pinggiran apa namanya, perairan. Some say that this is one of the most beautiful examples. Beberapa orang mengatakan, some di sini mungkin some people, tapi untuk penghematan maka some people-nya itu dihilangkan, maka dengan mengatakan some ini berarti sudah mengatakan beberapa orang ya. Some say, beberapa orang mengatakan that this ini merujuk kemana? Merujuk ke opera house ya. This is one of the most beautiful examples. Ini adalah contoh, salah satu contoh yang paling indah, apa? Bangunan arsitektur modern yang paling indah sedunia. This is one of the most beautiful examples of modern architecture in the world. Ini berapa orang mengatakan ini adalah salah satu bangunan modern arsitektur yang terindah di dunia. For further entertainment, untuk hiburan yang lainnya, there is a wide variety of restaurants, ada beragam, bermacam-macam restoran. Oke, banyak jumlah restoran, maknanya a wide variety. Restaurants itu beragam jumlah restoran, theaters, ya, teater-teater, nightclubs, tempat hiburan malam, sports, tempat area olahraga, and social clubs, dan klub sosial. There is also a very efficient network of communication. Ada juga jaringan komunikasi yang sangat efisien within the city, di dalam kota tersebut. The city ini merujuk kemana? The city merujuk ke Sydney. Including public telephones, termasuk juga telepon umum, an underground railway, jalur kereta api atau kereta api bawah tanah, buses, bis, and taxis, dan taksi-taksi. Buses ini banyak bis ya, taxis itu banyak taksi. Sydney has a very pleasant temperate climates. Jadi di Sydney itu punya cuaca yang sangat menyenangkan, temperate climate, dan temperate, sedang gitu ya. The average temperature, temperatur rata-ratanya in summer 21.7 degrees Celsius, di musim panas itu 21,7 derajat Celsius, and in winter, musim dingin 12.6 degrees Celsius, 12,6 derajat Celsius. There are a few places in the world where a visitor can find such a variety of natural and historical beauty. Ada beberapa tempat-tempat di dunia where a visitor, di mana seorang pengunjung, can find such a variety of natural and historical beauty. Bisa menemukan beragam keindahan, ya, keindahan alamiah dan keindahan historis, ya, entertainment, hiburan, and culture, dan budaya. As any Sydneysider, tanya saja kepada penduduk Sydney manapun, ya, berarti Sydney manapun, about his city, tentang kotanya dia. He'll say there is no place like it. Maka dia akan mengatakan tidak ada tempat seperti Sydney. Now, all of you has already have already known the meaning. Mungkin sudah paham maknanya.
either you know before I read, apakah saya Bapak Ibu rekan-rekan mengetahui informasinya sebelum saya bacakan, or after we read all together with the meaning. So setelah kita membaca dengan maknanya. Now, usually in EAP, ya, entah itu post-test atau latihan-latihan, after the reading have been done, setelah dibacakan, and then you will have some option on statement, ada statement to choose whether the statement confirm the true, false, not given. Apakah statement ini mengonfirmasi kebenaran, true, you will choose true because the information is on the text. Ya, jadi akan memilih benar jika informasinya berada di dalam teks. Ya. Dengan redaksi mungkin yang sedikit berbeda, tapi informasinya berkenaan dengan teks tadi. Itu true, ya. Kemudian false jika informasinya berseberangan dengan di dalam teks. Kemudian not given. Ya, not given itu untuk sesuatu yang mungkin saja benar tapi tidak terdapat di dalam teks, atau salah tapi juga tidak di dalam teks. Itu not given. Ya. Now let's begin from the first statement. Sydney has a number of historical heritages. Sydney punya sejumlah kekayaan historis which go back to the 19th century, yang telah ada sejak abad ke-19. Sejumlah, kalau sejumlah di sini bukan satu. Sejumlah, kita akan melihat di sini. Adakah yang mengonfirmasi itu? Ada. Ada. Maaf, Macquarie's Chair dengan The Rock. Ini ya, ini masih satu area ya. Miss Macquarie's Chair dengan The Rock ini masih di satu area. Oke, masih di satu area. Iya, ini di satu area. Saya melihatnya ini di dalam informasi di internet, dia memang di satu area. Yang mana Miss Macquarie's Chair. Ini kira-kira informasi yang telah ada sejak abad ke-2 awal abad ke-19 begitu ya. Informasi yang ini kira-kira merujuk yang mana? Merujuk yang mana untuk dua lokasi ini? Sepertinya dua lokasi ini ya, dua lokasi. Bukan dua lokasi, ini satu lokasi, cuman dua situs ya, dua nama yang berbeda. Dua nama yang berbeda, satu lokasi. Ini terdapat di satu lokasi. Oke, berarti satu lokasi ya, satu lokasi, bukan a number. Kalau a number itu lebih dari satu ya. Beberapa. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa penyebut di sini menentukan jumlah informasi. Nah, setelah saya cari, ya memang itu dalam satu lokasi ya. Nah, meskipun disebut dua ritus, dua peninggalan begitu kan. Tapi itu ternyata satu area. Sydney has a number of historical heritages. Mestinya kalau dia dua hanya sebut dua, bukan a number, karena kalau a number ini sudah maknanya banyak ya, maknanya sejumlah. Sejumlah itu mungkin lebih dari dua ya. Kalau masih dua dan itu letaknya di dalam satu lokasi, maka katakanlah Sydney has two historical heritages. We go back to the 19th century, bukan a number lagi ya. Berarti kalau informasi demikian, rekan-rekan akan milih yang mana? False. Oke, false. Ya, saya pernah terjebak seperti ini. Namun ketika sudah diadakan FGD ya, di antara para pengajar, mereka menyebut ini false. Karena kenapa? Karena itu berada dalam satu lokasi dan keduanya mungkin bersamaan begitu ya. Dan kata a number ini tidak bisa menggantikan dua hal saja. Karena a number ini
maknanya beberapa, sejumlah. Oke, sejumlah itu mungkin lebih dari 2 begitu. Oke, berarti false. The people of Sydney are not proud of their city. Adakah pernyataan ini? Orang Sydney tidak bangga terhadap kota mereka. False. False. Tadi Not di sini. given. Oke. Not given. Okay, not given. Okay, let's see here. Di dalam memahami teks, ya ada sesuatu yang bisa disimpulkan. Namanya teknik menginferensi. Ya, menginferensi itu, misalkan, ya Andi selalu memimpin sholat berjamaah. Setiap pemimpin berjamaah adalah seorang laki-laki, dan berarti Andi adalah seorang laki-laki, begitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan sesuatu berdasarkan apa namanya, meskipun yang dinyatakan B misalkan, ya seperti ini. Ask any Sydneysider about his city. Ya, tanya saja kepada orang Sydney manapun, penduduk Sydney manapun tentang kotanya dia. Berarti manapun ditanya ya tentang kotanya dia, he'll say, dia akan mengatakan there is no place like it. Tidak ada tempat yang seperti di Sydney. Okay, the people of Sydney are not proud of their city. Tidak bangga terhadap kota mereka. Dan kalau kita menemukan pernyataan seperti ini, di sini si penulis mau menggaransi pembacanya bahwa ingin meyakinkan setiap orang di Sydney itu bangga ya. Tanya saja kepada setiap orang Sydney tentang kotanya dia. Maka dia akan mengatakan tidak ada tempat seperti di Sydney. Ini mungkin implisit ya, tapi maknanya jelas ya yang dimaksudnya. Ini merupakan menyiratkan apa? Kebanggaan. Okay. Then what is your choice? False. False. Are not proud and false. Okay, false. Not proud. Yeah, false. Okay, not proud, tidak bangga. No, yeah, it's on the other hand. Kebalikannya ya, harusnya dia bangga. The historical places are all close to the harbor and the city center because the early settlement was near the coast. Ini kalau saya maknai, tempat-tempat bersejarah itu semuanya dekat dengan pelabuhan dan pusat kota. Oke, ini ada ya. Oke, karena penduduk awal-awal dulunya dekat dengan laut. Nah, adakah itu? Saya kira itu informasi tambahan ya. Saya kira ini informasi tambahan. Kemudian yang mengatakan, ya semuanya ini are close to the harbor and the city center. Begitu kan? Memang sih ada, semuanya ini dekat dengan pelabuhan dan pusat kota. Adakah informasi tambahan bahwa penduduk awal Sydney itu memang dulunya dekat dengan pantai tinggalnya? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Nah, berarti informasinya bagaimana? Informasinya berlebihan. Nah, kalau informasi informasi berlebihan berarti not given. Oke, berarti begitu. Oh ya, saya belum ambil screenshot for tonight's meeting. Just a few second, tunggu sebentar. A few moment, a few second. Wait a moment. Now let me take the first screenshot for tonight, and now let's go on to our lesson again. Let's back again. Okay, that's not given. Number 3. Number 4. The city is more densely populated. Kota itu, maksudnya Sydney. Kota Sydney berpenduduk padat dibandingkan dengan kota besar lainnya di Australia. Adakah perbandingan di sini?
Jadi kota Nggak ada. tidak ada. Di sini hanya dikatakan bahwa ini penduduknya lebih dari 3 juta jiwa. Nah, setelah menerangkan penduduknya lebih dari 3 juta jiwa, tidak ada frasa atau kalimat yang menyatakan perbandingan dibandingkan dengan kota besar lainnya di Australia. Nah, kalau tidak ada, so False. 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 Nah, ini argumen ya, karena berkenaan dengan argumen. False. Oh, sorry. False, Mas. Bukan true. Yes. Berarti nggak ada yang ngantuk nih ya. Okay. Now, let's go on. You will probably find, probably find Anda akan menemukan few numbers of entertainment in Sydney. Few numbers. Perlu saya jelaskan few numbers ini beberapa yang maknanya sedikit. Few itu beberapa yang maknanya sedikit, ya. Berarti ini negatif. Kalau a number sejumlah maknanya lebih banyak. Maka kata di sini a number ini ada kemungkinan lebih dari 2. Kalau few number ini ada kemungkinan kurang dari 3 atau sedikit yang maknanya negatif, ya. Few itu negatif, kalau a number ini positif. Positif itu jumlahnya banyak, lebih dari 2. A few numbers itu hanya sedikit. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang bagian yang menyatakan entertainment, a wide variety, ya. A wide variety, beragam. Nah, namanya beragam ini mesti seperti Indonesia, beragam suku. Berarti ada lebih dari 2, 3, 4 sampai 5 suku lebih. Berarti wide variety itu maknanya positif, banyak, ya, beragam. Oke. Nah, sedangkan di dalam pernyataan di sini a few number, sedikit. What do you think? Bagaimana? False. Dan ternyata di bagian ini kita tidak menemukan yang true. Ya, kita tidak menemukan yang true di sini. Iya, ini yang benar ya. Okay then. Is it difficult? Can you do yourself? Bisa mengerjakan sendiri? I'm sure you can, ya. You can. But with assistant, mungkin dengan bantuan, at least you will understand difficult word. Mungkin akan paham beberapa kata-kata yang agak susah. Seperti interest. Kalau kita membawa ke ranah ekonomi, interest ini maknanya laba. Interest ini maknanya bunga. Ya, kalau kita bawa ke ranah manajemen dan ekonomi berkenaan dengan perbankan, interest ini maknanya bunga. Ya, not flower by the way, ya, bukan flower, tapi bunga, keuntungan begitu. Interest, like bank interest, bunga bank. Ya. Tapi historical interest di sini maknanya apa? Tempat ritus, ya, bersejarah, gitu ya. Ritus atau tempat bersejarah. Nah, ini lagi bahwa kita sudah belajar bahasa Inggris untuk akademik, ya. Kalau kita bawa interest ini ke ranah ekonomi, mana interest menjadi apa tadi? Bunga. Ya. So, how much interest do you get in that bank? Berapa bunga yang Anda dapatkan di bank tersebut? Interest. Interest ini bisa menjadi kata benda, interesting, sesuatu yang menjadi kata sifatnya, maknanya menarik. Are you interested? Apakah kamu tertarik pada? In. Ini bahasa Inggrisnya. Tapi sedikit-sedikit kita akan belajar nanti. On this text, di dalam teks ini, you have learned quite a little bit, mungkin sedikit atau banyak begitu perbendaharaan kata yang dipelajari. Now let's kita kupas begitu ya. Di dalam bahasa Inggris teks deskripsi ini jika dilihat dari karakteristik of the tense use or tenses use. Penggunaan tensesnya ini cenderung menggunakan apa?
simple present. Okay, simple present. So what is simple present? Simple present itu adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang sifatnya fakta atau sesuatu yang sifatnya berulang-ulang atau rutin.